Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang bonus demografi dan permasalahan dinamika kependudukan. 1. Bonus demografi. Menurut Wang Sobin dalam Fasli Jalal, yang dimaksud dengan bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil penurunan fertilitas dalam jangka panjang. Jadi, bonus demografi di sini merupakan salah satu perubahan dinamika demografi yang terjadi karena adanya struktur penduduk menurut umur. Diprediksikan pada tahun 2020 ini sampai 2030, Indonesia akan menikmati bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika jumlah usia angkatan kerja 15-64 mencapai 70%. Peristiwa ini dipengaruhi oleh transisi demografi yang menunjukkan jumlah usia produktif meningkat 2 kali lipat dibandingkan usia non-produktif. Peluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh setiap penduduk di Indonesia. Penduduk diharapkan memiliki produktivitas tinggi dalam membangun era globalisasi ini. Dan selanjutnya, bonus demografi juga mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bonus demografi merupakan keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya proporsi penduduk muda yang mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Keuntungan ekonomis dipengaruhi oleh penurunan angka kelahiran dalam jangka waktu yang sangat panjang. Beban penduduk usia produktif menurun pula, jadi bonus demografi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan selanjutnya, aspek-aspek yang menunjukkan demografi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peranan perempuan. Yang pertama, penawaran tenaga kerja. Yang kedua, peranan perempuan. Yang ketiga, tabungan. Dan yang terakhir, modal manusia. Dan upaya-upaya memanfaatkan bonus demografi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menyambut bonus demografi dengan dilakukan penyediaan dan pemerataan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan aksesibilitas antar wilayah dilaksanakan sampai wilayah pelosok Indonesia. Bonus demografi harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar menghasilkan hasil yang optimal pula. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan. 1. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, menstabilkan iklim investasi dalam negeri. Yang ketiga, memperdayakan penduduk lanjut usia sebagai aset negara. Dan selanjutnya, menyediakan lapangan kerja, mewujudkan jaminan sosial, dan yang terakhir, meratakan pelayanan kesehatan. Demografi tidak langsung datang secara sendirinya, diperlukan beberapa syarat untuk tingkat fertilitas harus menurun 1,86 per wanita dan angka kematian bayi menjadi 18,9 per 1000 kelahiran hidup. Tingkat fertilitas dipengaruhi penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita kawin usia 15-45 tahun sehingga kelahiran dapat ditekan. Keberhasilan keluarga bencana atau KB di Indonesia ini telah mampu menggeser struktur penduduk dalam proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar. Oleh karena itu, wanita yang ber-KB merupakan pahlawan kependudukan Indonesia dalam partisipasinya menekan angka kelahiran sebesar 57,43%. Dan selanjutnya, permasalahan kependudukan di Indonesia. Kata orang, banyak anak banyak rezeki. Anggapan tersebut patut dibantahkan oleh masyarakat Indonesia. Mengapa demikian?
Tampaknya anggapan ini tidak relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Faktanya, angka kelahiran meningkat akan mempengaruhi tingginya jumlah penduduk. Kebutuhan hidup semakin mendesak dan kesempatan dalam dunia kerja semakin terbatas. Oleh sebab itu, permasalahan ini harus segera diatasi. Kalau tidak, akan menjadi bencana di tahun 2020 ini. Berikut adalah upaya penanggulangannya. Yang pertama, masalah akibat kelahiran dan kematian bayi. Tingkat fertilitas tertinggi dialami penduduk wanita usia 20-24 tahun. Adapun upaya dalam mencegahnya, 1. Melaksanakan program KB. 1. Melaksanakan program keluarga berencana atau KB. 2. Menunda usia pernikahan sampai selesai pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan. 3. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. 4. Meningkatkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat. Yang B. Masalah mobilitas penduduk Indonesia. Mobilitas penduduk Indonesia berhubungan dengan fenomena urbanisasi yang berpusat di wilayah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa. Adapun cara mengatasinya adalah dengan mempercepat proses pengembangan wilayah pedesaan menjadi daerah perkotaan, sesuai dengan sumber daya manusia daerah setempat. Yang C. Masalah komposisi penduduk Indonesia. Di Indonesia ini masih menunjukkan penumpukan jumlah penduduk usia muda. Adapun cara mengatasinya, 1. Mengendalikan angka kelahiran. Yang kedua, meningkatkan masa pendidikan wajib 12 tahun. Dan yang ketiga, memberikan bantuan dana pendidikan. Yang selanjutnya, masalah angkatan kerja di Indonesia berhubungan dengan jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Kita lihat saja, pada tahun 2015, angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,56 juta jiwa, dan di tahun 2016, angka pengangguran mencapai 7,02 juta jiwa. Dengan demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya angka pengangguran berkurang, tidak lepas dari pemerintah, misalnya dalam lapangan kerja yang memadai serta meningkatkan jumlah SDM melalui pendidikan dan keterampilan. Dan yang terakhir, kepadatan penduduk berhubungan dengan ketidakmerataan jumlah penduduk di suatu daerah, dikarenakan kepadatan jumlah penduduk masih berpusat di wilayah Jawa. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dilakukannya transmigrasi. Demikian presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.